Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Altisa Cucianti NIM 1962055, yang kedua Anindita Fardiahaya NIM 1962058, yang ketiga Senti Indrawati NIM 1962091, yang keempat Novia Imam Nurjana dengan NIM 1962095. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Telecommunication, the Internet, and Wireless Technology. Telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Dalam bentuk yang sederhana, jaringan terdiri atas dua atau lebih komputer, perangkat keras utama, perangkat lunak, dan komponen transmisi. Yang digunakan dalam jaringan sederhana meliputi komputer klien dan komputer server. Setiap komputer berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Sistem operasi jaringan atau Network Operation System (NOS) mengarahkan perjalanan dan mengelola komunikasi pada jaringan serta mengkoordinasikan sumber daya jaringan. NOS diletakkan di setiap komputer dalam jaringan atau ditempatkan di komputer khusus server. Komputer server adalah komputer yang melakukan fungsi penting jaringan untuk komputer klien, seperti melayani laman web, menyimpan data, dan menyimpan sistem operasi jaringan. Sebagian besar jaringan memuat suatu perangkat switch atau perangkat hub untuk bertindak sebagai titik koneksi antara komputer. Hub adalah perangkat yang sederhana yang menghubungkan komponen jaringan, mengirim paket data ke semua perangkat yang terhubung. Switch memiliki kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan hub serta dapat menyaring dan meneruskan data ke tujuan tertentu dalam jaringan. Untuk melakukan komunikasi dengan jaringan lain akan dibutuhkan router. Router adalah proses komunikasi yang digunakan untuk memandu perjalanan paket data melalui jaringan yang berbeda, juga memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke tujuan yang benar. Jaringan switch dan router memiliki perangkat lunak sendiri yang dibangun ke dalam perangkat keras untuk mengerahkan pergerakan data pada jaringan. Software Defined Network (SDN) adalah pendekatan jaringan baru yang fungsi kontrolnya dikelola oleh suatu program utama yang dapat bekerja pada server komoditas murah dan terpisah dari perangkat jaringan tersebut. Seiring berkembangnya perusahaan besar mengumpulkan ratusan jaringan lokal kecil yang kemudian disatukan bersama-sama ke dalam keseluruhan infrastruktur jaringan perusahaan. Infrastruktur untuk sebuah perusahaan besar terdiri atas banyak jaringan area lokal kecil yang dihubungkan ke jaringan lokal area lain dan ke seluruh perusahaan. Infrastruktur jaringan perusahaan mendukung tenaga penjualan yang berpindah-pindah menggunakan telepon seluler dan smartphone. Jaringan digital dan internet masa kini didasarkan pada 3 teknologi utama, yaitu komputasi klien dan server, packet switching, dan transmission control protokol internet protokol atau TCP atau IP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu jaringan komunikasi. Yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang mempresentasikan pengukuran fisik. Sinyal digital adalah sinyal yang dipisahkan waktu yang dihasilkan menggunakan modulasi digital. Ini menggunakan rentang nilai berkelanjutan yang membantu untuk mempresentasikan informasi. Sinyal digital menggunakan distrik 0 dan 1 untuk mempresentasikan informasi. Yang kedua ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Yang ketiga ada CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Yang keempat ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari
jaringan LAN. Yang kelima ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Yang keenam ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Yang ketujuh ada VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Untuk yang selanjutnya yaitu internet global. Internet berfungsi untuk mengirimkan data atau informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya hingga pada tujuan yang diinginkan. Media yang membawa data tersebut biasanya disebut dengan media transmisi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan transmission medium. Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver. Masing-masing jaringan dapat dibagi menjadi subjaringan yang lebih kecil oleh administrator sistem dengan memakai submask untuk membagi suatu alamat IP menjadi dua bagian. Satu bagian mengidentifikasi host atau komputer, bagian lainnya mengidentifikasi pemilik jaringan itu. Masing-masing host TCP atau IP diidentifikasi oleh suatu alamat IP logis. Alamat IP adalah suatu alamat layar jaringan dan tidak bergantung pada alamat layar data link seperti suatu alamat kontrol akses media pada network interference card. Seperti halnya, suatu tujuan akan mencapai apabila adanya alamat yang jelas. Begitu juga dalam internet, tanpa adanya alamat suatu paket yang jelas, maka tidak akan sampai pada tempat tujuan. Selanjutnya, terdapat macam-macam layanan internet yang antara lain terdiri dari email, e-commerce, e-banking, e-learning, e-government, World Wide Web, mailing list, IRC, VIP, dan chatting. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan menyebutkan alat-alat komunikasi. Yang pertama, telepon kaleng, yang kedua kentongan, yang ketiga menulis di atas daun atau batu, yang keempat lonceng, yang kelima telegraf, yang keenam asap, yang ketujuh sandi morse, yang kedelapan hewan terlatih, yang kesembilan telepon, yang ke-11 handphone, 12 koran, dan yang terakhir televisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang revolusi nirkabel. Komunikasi nirkabel membuat perusahaan lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dalam mengelola pekerjaan. Revolusi nirkabel sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem seluler. Yang kedua, jaringan komputer nirkabel dan akses internet yang menggunakan alat. Yang ketiga, RFID dan jaringan sensor nirkabel. Pembagian revolusi nirkabel yang pertama adalah sistem seluler. Sistem seluler sendiri dibagi menjadi 2, yaitu Global System for Mobile Communication dan Code Division Multiple Access. Yang pertama, GSM adalah kemampuan roaming internet, sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi
berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. GSM dijadikan standar global untuk komunikasi seluler. Pembagian revolusi nirkabel yang kedua, ada jaringan komputer nirkabel dan akses internet yang menggunakan alat seperti Bluetooth. Bluetooth merupakan standar jaringan nirkabel 802.15 yang dapat menciptakan personal area network atau PAN kecil. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau personal network tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara real-time dengan jarak terbatas. Kelemahan teknologi ini adalah jangkauan yang pendek dan kemampuan transfer data yang rendah. Pembagian revolusi nirkabel yang ketiga adalah RFID dan jaringan sensor nirkabel. RFID adalah bentuk umum untuk teknologi yang menggunakan radio waves untuk mengidentifikasi manusia atau objek secara otomatis. Metode yang paling sering digunakan adalah untuk menyimpan serial number yang menunjukkan identitas sebuah benda atau seseorang. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.